Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Jamaah salat Isya rahimakumullah. Malam hari ini kita masih meneruskan pembahasan fikih salat jenazah. Minggu kemarin kita sudah bahas beberapa fadilah dari salat jenazah, termasuk juga beberapa bab yang lain. Malam hari ini kita teruskan pembahasan berikutnya, yaitu sholat ghaib, di mana tata cara sholat ghaib ini persis dengan sholat jenazah, hanya saja jenazahnya tidak ada di tempat. Sholat ghaib ini pernah dikerjakan Rasulullah ketika Raja Najasyi meninggal dunia. Raja Najasyi, beliau seorang raja di kerajaan Habasyah di Afrika, karena lokasinya berjauhan dari Madinah, sementara di Habasyah saat itu belum ada kaum muslimin, karena sahabat yang masuk Islam sudah kembali ke kota Madinah. Sehingga saat itu Rasul beserta beberapa sahabat sholat ghaib untuk Raja Najasyi yang berada di Afrika. Dari satu hadis ini saja kemudian para ulama berbeda pendapat apa hukumnya sholat ghaib. Yang pertama, Imam Syafi'i menyatakan berdasar hadis ini berarti sholat ghaib ini disyariatkan. Maka kapanpun ada jenazah muslim yang meninggal dan kita tidak bisa hadir langsung, maka boleh sholat ghaib. Terutama kalau memang jenazah itu belum disolati oleh siapapun. Misalnya korban kecelakaan pesawat terbang kemudian tenggelam di lautan, tidak mungkin dicari jenazahnya, maka saat itu disyariatkan untuk sholat ghaib. Kemudian untuk Imam Malik dan Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa tidak boleh sholat ghaib karena tindakan Rasul ini termasuk salah satu khosois atau kekhususan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan ini diperinci. Jadi menurut beliau sholat ghaib boleh dan disyariatkan khusus untuk jenazah yang memang belum bisa disolati oleh siapapun. Misalnya tadi kasus-kasus tenggelam di lautan atau jenazahnya tidak bisa ditemukan, maka ini disyariatkan sholat ghaib. Adapun kalau jenazah sudah ada yang mensolatinya di tempat yang lain, maka kita tidak perlu sholat ghaib. Jadi ini setidaknya ada 3 perbedaan pendapat. Kemudian jamaah rahimakumullah, berikutnya kembali ke sholat jenazah. Bolehkah sholat jenazah sendirian? Misalnya ketika mau sholat ternyata tidak ada temannya, maka jawabannya boleh. Jadi tidak diharuskan sholat jenazah sendirian. Kemudian kalau misalnya makmumnya hanya 1 orang, imam 1, makmum 1, maka cara meletakkan makmum berbeda dengan sholat biasa. Kalau sholat biasa makmum 1 kita letakkan di samping kanan imam. Tetapi untuk sholat jenazah, imam di depan, makmumnya yang 1 orang tadi di belakang. Ini berdasarkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensolati jenazah Umar. Umar ini anak kecil, anaknya dari Abu Thalhah. Kemudian ketika Rasul sholat jenazah, makmumnya hanya 1 saja dan beliau tempatkan makmum tadi di belakang. Adapun kalau makmumnya banyak, seperti kemarin sudah kita bahas, disunahkan membentuk 3 shaf walaupun makmumnya hanya sedikit. Tetapi shaf 3 shaf ini baru bisa kita lakukan kalau jumlah makmumnya minimal 6, karena setiap shaf kan minimal harus ada 2 orang. Tidak boleh 1 shaf isinya hanya satu orang, dan ini sifatnya sunnah, bukan merupakan suatu kewajiban. Kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya, apa syaratnya kalau kita mau mensolati jenazah. Ada
beberapa syarat, yaitu 7 syarat sholat jenazah kita dinyatakan sah. Syarat yang pertama, pelakunya orang yang sholat harus mukallaf. Mukallaf ini maksudnya muslim, balik dan berakal. Maka ini syarat yang pertama, muslim, balik dan berakal. Adapun balik, maka kalaupun dia masih mumayyiz, belum balik tetapi sudah sampai taraf mumayyiz, bisa sholat dengan benar, maka sholatnya juga sah. Ini syarat yang pertama. Adapun non muslim atau orang gila maka tidak sah. Syarat yang kedua, harus menghadap ke kiblat. Kemudian syarat yang ketiga, menutup aurat. Jadi ini syarat sebagaimana lazimnya sholat biasa. Kemudian syarat yang keempat, bebas najis, baik pakaian, badan kita maupun tempat sholat harus bebas dari najis. Kemudian syarat yang kelima, jenazah dihadirkan di satu tempat tertentu yang dipakai untuk sholat jenazah. Maka sholat jenazah berarti jenazahnya harus ada. Kalau tidak ada berarti tadi kembali ke hukum sholat gaib. Kemudian nanti ketika jenazah dihadirkan, dilihat dulu kalau jenazahnya laki-laki, maka posisi imam sejajar dengan kepalanya. Adapun kalau jenazahnya perempuan, posisi imam berada di tengah-tengah jenazah, berarti di sekitar perut atau tengah-tengah jenazah kalau jenazahnya perempuan. Kemudian syarat yang berikutnya, keduanya harus muslim. Yang sholat harus muslim dan jenazahnya pun juga harus muslim atau muslimah. Maka tidak boleh mensolati jenazah orang non muslim. Kemudian syarat yang terakhir, keduanya harus suci. Yang sholat harus suci dari hadas besar dan kecil, jenazahnya pun juga harus suci, sehingga baru boleh disolatkan kalau jenazah tadi sudah dimandikan dan dikafani. Sekalipun jenazahnya hanya ditayamumkan tetap sah, karena dalam kondisi tertentu kadang-kala jenazah tidak mungkin disucikan atau dimandikan, ya, mungkin karena penyakit yang sangat berat, sangat berbahaya atau korban kebakaran, maka dalam posisi seperti itu cukup ditayamumkan kemudian dikafani sudah dinyatakan suci. Ini beberapa syarat sebelum diselenggarakannya sholat jenazah. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan rukunnya, rukun sholat jenazah. Apa bedanya syarat dengan rukun? Kalau syarat ini harus ada sebelum kita melakukan sholatnya. Tapi kalau rukun, sesuatu yang harus ada ketika kita mengerjakan sholat. Rukun ini kalau ditinggalkan satu saja, sholat tidak sah. Adapun rukun sholat jenazah, pertama adalah niat. Yang penting niat dalam hati kita akan mensolati jenazah. Tidak harus tahu nama jenazahnya, bahkan tidak harus tahu jenis kelaminnya. Sehingga misalnya kita sholat jenazah di Masjidil Haram, karena di sana bisa dipastikan atau hampir bisa dipastikan setiap habis sholat wajib pasti ada sholat jenazah. Atau di Masjid Nabawi, sebagaimana di Madinah makam itu hanya satu saja, satu kota, yaitu di makam Baqi, dan sholatnya pun di Masjid Nabawi, sehingga setiap hari ada sholat jenazah dan kita tidak tahu ini jenazahnya laki-laki atau perempuan. Maka yang penting niat sholat jenazah mengikuti imam. Ini yang pertama. Adapun masalah tata cara doanya nanti kita bahas ketika pas membahas masalah doa-doa sholat jenazah. Kemudian rukun yang kedua, berdiri jika mampu. Sehingga sholat dengan duduk tidak sah kalau memang dia bisa berdiri. Karena sholat jenazah ini hukumnya fardu. Walaupun fardu kifayah tetap fardu, maka wajib berdiri. Beda dengan sholat sunnah. Sholat sunnah ini boleh dikerjakan dengan duduk meskipun tidak ada uzur. Kemudian rukun yang ketiga, takbir 4 kali. Ini sebagaimana ketika Rasulullah sholat Ghaib juga untuk Raja Najasyi tadi, beliau takbirnya 4 kali. Kemudian berikutnya membaca Al-Fatihah setelah takbir pertama. Takbir pertama, kemudian membaca surat Al-Fatihah.
Rukun berikutnya membaca sholawat untuk Nabi setelah takbir yang kedua. Untuk sholawat Nabi ini yang paling afdol kita membaca sholawat Ibrahimiyah. Maka kita harapkan setiap sholat jenazah biar maksimal kualitas sholat jenazah kita baca sholawatnya Ibrahimiyah, yaitu sholawat yang kita baca ketika tasyahud akhir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini yang paling afdol. Adapun mungkin ketika kita jadi makmum ternyata imamnya sholatnya agak cepat, maka boleh saja sholawat yang singkat. Misalnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sepanjang kalimat itu sudah mencakup sholawat, maka sholat kita sudah sah, walaupun memakai lafaz sholawat yang pendek. Kemudian rukun berikutnya doa untuk jenazah setelah takbir ketiga. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu dan seterusnya. Karena doanya panjang, nanti kita akan bahas khusus tersendiri berkaitan dengan masalah doa setelah takbir yang ketiga, sambil nanti kita memahami makna kandungannya. Kemudian adapun doa setelah takbir keempat yang biasanya kita doa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa fir lana walahu, ini sifatnya sunnah bukan rukun, sehingga takbirnya harus 4 kali. Setelah takbir pertama harus membaca Al-Fatihah, setelah takbir kedua harus juga membaca sholawat, setelah takbir ketiga harus mendoakan jenazah, tetapi setelah takbir keempat boleh milih. Pertama langsung salam boleh, atau pilihan yang kedua kita doa lagi dengan doa umum, kita doakan jenazahnya lagi, kita doakan diri kita sendiri, atau kita doakan seluruh kaum muslimin. Apa lafaz doanya yang paling masyhur di lingkungan kita adalah Allahumma la tahrimna ajrahu dan seterusnya. Jadi ini sifatnya sunnah. Nanti kita pun akan membahas kandungan makna dari Allahumma la tahrimna ajrahu dan seterusnya tadi. Kemudian rukun yang berikutnya adalah salam. Adapun salam ini mayoritas ulama menyatakan salam sholat jenazah cukup 1 kali saja. Maka kalau kita sholat jenazah di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, mereka sholat jenazah itu salamnya pasti hanya 1 kali, mengikuti mazhab Hambali. Adapun mazhab Syafi'iyah berpendapat salamnya tetap 2 kali karena dikiaskan dengan sholat yang lain. Tetapi yang jelas salam yang pertama rukun, adapun salam yang kedua kalaupun tidak dikerjakan sholat jenazah tetap sah. Kemudian rukun yang terakhir adalah tertib untuk semua rukun-rukun tadi. Jadi sejak niat, takbir, doa sampai akhir harus dikerjakan dengan tertib. Kemudian saya tambahkan lagi, yaitu sunnah-sunnah ketika sholat jenazah. Untuk sunnah-sunnah sholat jenazah diantaranya adalah mengangkat tangan setiap kali takbir. Jadi ini sifatnya sunnah. Kemudian juga ta'awud sebelum membaca Al-Fatihah, ini juga sunnah. Jadi untuk sholat jenazah tidak ada doa iftitah, yang disunahkan hanya ta'awud saja. Karena sebagaimana keumuman disunahkan sebelum membaca surat Al-Quran, yaitu membaca ta'awud. Kemudian juga disunahkan doa setelah takbir keempat, tadi sudah kami terangkan, ini sifatnya adalah sunnah. Ini beberapa hal berkaitan dengan sunnah-sunnah ketika sholat jenazah. Kemudian beberapa tambahan terakhir, yaitu untuk sholat jenazah ini dibaca dengan sir atau pelan. Imam membaca pelan, makmum pun juga membaca pelan. Sehingga pada masa Rasul dulu ketika imam membaca sir, kecuali ketika takbir tentunya dikeraskan, maka makmum tidak perlu
mengulang takbir dengan suara keras, karena ini sifatnya sholat qasir. Sebagaimana kita sholat duhur, maka makmum tidak mengeluarkan suara yang keras. Jadi memang disunahkan di setiap acara pengurusan jenazah ini tidak ada suara yang banyak keluar, dalam rangka untuk memuliakan jenazah. Kemudian juga kalau sholat jenazah kapan dikerjakan, tadi sudah kita sampaikan, kalau sudah selesai dimandikan dan dikafani. Adapun sholat ghaib kapan boleh dikerjakan, yaitu boleh ketika sudah betul-betul datang berita kematiannya. Jadi beritanya dipastikan dulu, setelah valid betul-betul yang dimaksud sudah meninggal dunia secara sah resmi dinyatakan oleh pihak berwenang atau yang bisa menyaksikan langsung, saat itu juga boleh dikerjakan sholat ghaib. Ini beberapa tambahan berkaitan dengan masalah syarat sholat jenazah, rukun sholat jenazah, termasuk sunnah-sunnah sholat jenazah. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan, sudah mulai membahas makna bacaan sholat jenazah. Jadi setiap takbir nanti kita bahas secara singkat, khususnya doa untuk jenazah, biar nanti setiap kali sholat jenazah kita bisa memahami kandungan maknanya. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.